Hai, apa kabar netizen channel Environment Institute? Ketemu lagi di channel kita, video-video ngobrol-ngobrol lingkungan, ngobrol-ngobrol nyantai tentang lingkungan. Nah, khusus hari ini nih, saya punya tamu tokoh muda. Jadi saya panggilnya Mas ini ya, Mas Billy ya, Mas Billy namanya. Halo. Itu ya. Jadi saya kira sudah banyak netizen yang kenal dengan Mas Billy. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol khusus tentang bagaimana suara anak muda ya, suara generasi milenial terkait isu-isu lingkungan di Indonesia. Jadi teman-teman, kita mau ngobrol tentang itu, suara generasi milenial. Tapi tentunya sebelumnya mesti kenalan dulu kita ya, bagi teman-teman yang belum pernah bertemu, baru sekali melihat video-video dari channel Environment Institute. Kita kenalan sama Pak Billy. Apa kabar Pak Billy? Baik Pak, aduh senang sekali akhirnya bisa mampir ke studio yang luar biasa. Waduh, akhirnya ya. Pak Billy ini sudah banyak berkegiatan terkait isu-isu lingkungan, perubahan iklim bersama anak muda. Ada beberapa aktivitas ini. Nah, ini kita tanya saja, dan bahkan pernah sampai ke Korea Selatan, sampai ke Jerman. Kita tanya aja biar cerita. Gimana Pak Billy? Bagaimana ceritanya dulu bisa sampai ke Korea dan ke Jerman dulu? Duluan mana nih? Jerman dulu atau Korea dulu? Jerman dulu. Jadi ke Jerman itu tahun 2019. 2019 ke Jerman. Ada program dari Friedrich Naumann Foundation untuk isu lingkungan. Di waktu itu Freedom Institute kerjasama dengan Friedrich Naumann Foundation untuk mempromosikan isu-isu perubahan iklim, lingkungan dan yang lain. Luar biasa, isu perubahan iklim dan isu lingkungan lainnya. Dan habis itu kemudian akhirnya mereka mengirim saya untuk ikut short course. Ketepatan waktu itu temanya soal politik perubahan iklim. Jadi, politik perubahan iklim luar biasa. Short course politik perubahan iklim di Jerman. Tidak ada lawan itu. Nah, terus sebelum ke Korea, bagaimana nih hasil hal-hal khusus apa nih yang diperoleh dari Jerman waktu itu? Tentang transisi energi salah satunya. Transisi energi sudah dibahas waktu itu sudah dibahas bagaimana strategi membuat transisi energi bagi sebuah negara. Mesti memastikan apa yang sekarang disuarakan milenial dan Gen Z nih Pak. Nah, itu jadi tidak sekedar transisi, tapi suara semua pihak termasuk anak muda perlu didengarkan. Gitu ya. Apalagi Gen Z dan milenial di Indonesia luar biasa. Hampir 80% mereka aware terhadap isu perubahan iklim. Waduh, ini cerita baru nih. Kurang lebih 80% anak-anak muda generasi milenial peduli dengan perubahan iklim dan lingkungan. Luar biasa. Nah, ternyata hampir 80% negara-negara G20 anak milenial dan Gen Z-nya juga memberikan perhatian terhadap fenomena krisis iklim mereka. Waduh, jadi tidak hanya Indonesia kan anggota G20 dan ternyata UNDP juga memberikan catatan bahwa generasi milenial di negara-negara anggota G20 kurang lebih juga sama. Gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, nah cerita dari sana terus ke Korea nih. Waduh, asik aja ke Korea. Ini apa nih yang dipelajari di sana? Di Korea spesifik banget Pak. Kami waktu itu ada yayasan Friedrich Naumann Foundation tapi yang cabang Korea. Yang di cabang Korea, mengirim khusus untuk bagaimana mengelola smart city. Smart city. Dan pilihan ke Korea saya kira pilihan yang paling tepat. Tentu saja smart city. Salah satu smart city terbaik di dunia. Di dunia lah sebagai rujukan ya untuk belajar smart city. Luar biasa sekali. Nah, terus sekarang nih terakhir aktivitas apa saja nih Pak Billy terkait bagaimana kumpul-kumpul sama anak muda? Saya dengar ada Radisa Institute, saya dengar ada Climate Institute, banyak banget kegiatannya. Bagaimana nih Pak Billy nih cerita Mas Billy? Mas Billy panggilnya, ceritanya gimana? Kalau dengan Climate Institute tuh
kami concern kembali lagi dengan teman-teman mahasiswa dengan anak-anak kampus untuk mempromosikan isu-isu perubahan iklim. Sudah selalu dengan anak-anak muda terus nih, perubahan iklim dan anak muda. Wah, dua hal yang kompak gitu. Itu udah kayak asik lah itu ya. Nah, kemudian kalau dengan Radesa ada sedikit berbeda karena gitu. Ya kami sedikit mengadopsi lembaga think tank yang kayak ada di Eropa atau di apa gitu, karena lembaga Radesa Institute ini tidak murni kayak NGOs di Indonesia pada umumnya, tetapi dia di bawah partai politik. Gitu. Jadi entitas ini tidak entitas yang umum seperti biasa, tapi sudah punya perspektif bagaimana mengintervensi sistem politik. Jadi luar biasa. Jadi semuanya perlu perubahan, tidak hanya di sektor swasta, tidak hanya akademis, tidak hanya masyarakat dengan NGO, tapi juga di politik juga perlu perubahan. Dan itu Radesa Institute itu adalah salah satu think tank untuk mengubah paradigma politik, khususnya isu lingkungan dan perubahan iklim. Waduh, keren banget itu. Oke, nah teman-teman netizen itu tadi cerita ya bagaimana Mas Billy ini beraktivitas ini terkait dengan teman-teman sama generasi milenial, lingkungan, perubahan iklim, luar biasa. Nah, kita pengen dengar juga nih kira-kira tantangannya apa saja sih berkomunikasi, berinteraksi dengan generasi milenial ini, Mas Billy, khususnya untuk isu perubahan iklim dan lingkungan. Apa saja tuh? Yang pertama tuh Pak ya. Yang pertama, Gen Z dan milenial nih cepatnya minta ampun. Mereka merubah jadi nomor satu. Top. Nggak bisa lambat. Maunya cepat. Bisa lambat. Pokoknya ada apapun ada, karena sumber informasinya juga sudah tidak lagi terkekang. Sudah luar biasa, mereka bisa mengakses informasi dari manapun. Jadi mereka tahu lebih banyak dan ini luar biasa sebagai potensi gitu. Apalagi Pak Billy selain kecepatan nih? Yang kedua, millennials nih agak anti politik. Wah, oke, ini padahal sebenarnya suara milenial menjadi penting menentukan politik masuk. Dan begini, politik tidak berbeda dengan akademisi, tidak berbeda dengan sektor swasta, tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat. Semuanya perlu berubah. Politik perlu diubah gitu ya. Jadi anak-anak muda perlu nih untuk melihat itu gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan tapi tantangan, ternyata itu masih menjadi tantangan. Nggak mau nih, nggak mau bersentuhan dengan politik gitu ya. Seolah-olah entitas itu entitas yang benar-benar different di luar mereka. Gitu. Masih ada hal yang lain nggak lagi Pak Billy? Yang menurut saya menarik adalah cara konsolidasi milenial. Waduh, apa itu? Nah, ceritanya jadi, itu. Milenial ini seolah-olah banyak sekali, tetapi sebenarnya siapa mereka dan apa yang benar-benar mereka suarakan, kami agak susah menangkap. Kegiatannya banyak, orangnya banyak. Tapi, pada saat mau dikumpulin, apa yang ini sebenarnya apa yang mau disampaikan ternyata tidak mudah. Oleh karena itu, ya saya kira ini menjadi catatan kita semua ya, termasuk teman-teman muda, perlu berkolaborasi, berinteraksi dengan entitas-entitas Jadi suaranya terdengar dengan jelas dan fokus gitu ya. Jadi apa sih yang mau disampaikan gitu. Itu ternyata demikian. Nah, kira-kira menghadapi itu solusinya bagaimana Pak Billy? Itu hadapi tadi yang anti politik, kemudian maunya cepat gitu ya. Terus yang tadi yang yang terakhir apa tadi yang terakhir itu? Kurang terkonsolidasi. Itu mengatasinya gimana itu Pak Billy? Mungkin punya tips. Sudah punya pengalaman banyak tuh dengan anak-anak muda. Yang pertama tentu teman-teman atau kita atau teman-teman muda yang di milenial, Gen Z dan yang lain mesti berani melihat persoalan dengan lebih integral gitu ya, lebih komprehensif. Pak Billy, Mas Billy Nah, pengalaman apalagi ini yang menarik Mas Billy dengan anak-anak muda ini? Yang menarik lagi sebenarnya
politik kita sudah sangat terbuka sekarang. Waduh, ya, ini kan karena memang salah satu hal yang perlu diubah, dan sebagai catatan sebenarnya banyak pihak yang sudah mulai bergerak gitu ya, isu-isu lingkungan, isu perubahan iklim. Nah, politik ini punya peran penting. Tapi di negara khususnya di negara berkembang relatif tertinggal gitu ya. Oleh karena itu perlu didorong gitu kan ya. Dan ternyata untuk Indonesia sudah relatif lebih maju dibanding negara lain untuk politik ramah lingkungan, politik lingkungan dan seterusnya gitu ya. Gimana itu kira-kira? Saya kira politik kita udah sangat terbuka, sudah enak, dan teman-teman muda tinggal speak up aja, lebih nyaring, lebih fokus, dan tahu nggak teman-teman tuh sebenarnya DPR itu bukan lembaga yang kayak sakral banget gitu. Jika teman-teman rajin aja, setiap rapat dimanapun tuh mereka diikutin itu live luar gitu biasa. ya. Jadi nggak usah datang ke DPR, nggak usah menjadi faksi balkon istilahnya. Tidak harus nongkrong di fraksi balkon itu, nongkrong di balkon itu. Nggak usah, tinggal Anda rajin mengikuti. Zaman sekarang bisa diakses live stream, apa mungkin rekamannya gitu ya, bisa diikuti. Itu yang saya bilang sekarang politik sudah sangat terbuka. Anda langsung bisa mengenali siapa aktor yang berpihak, siapa aktor yang masih punya siapa mungkin para pembuat keputusan yang tidak concern dan yang lain, dan itu yang saya maksud dengan terbuka yang luar biasa. Oke Pak Billy, kira-kira ada pengalaman unik atau lucu nggak ini berinteraksi dengan anak-anak muda ini? Ada kemarin tuh, jadi ada YouTuber kali ya, YouTuber apa gitu, mereka juga udah mulai nggak alergi tuh di politik, jadi mereka juga mulai pengen wawancara dengan tokoh-tokoh parpol, apa sih yang sebenarnya Saya kira ini simbiosis banget gitu. Di satu sisi para politisi kita yang dalam kategori oldies dari sisi usia punya instrumen menyampaikan pesan melalui TikTok, YouTube. Ternyata ini yang isu penting ya, bagaimana komunikasi lintas generasi ya. Kan tadi generasi milenial punya karakteristik tertentu, komunikasinya bisa berbeda dengan generasi yang lebih tua. Nah, itu tadi contoh ya, bagaimana generasi tua juga mau tidak mau harus menyesuaikan ya. Nah, ada hal lainkah yang lebih menarik atau yang menarik bagaimana komunikasi lintas generasi ini, kira-kira hambatan dan bagaimana ini pengalaman Mas Billy menyelesaikan menghadapi hal itu nih, kan komunikasi lintas generasi tidak mudah loh itu. Gimana itu Pak Billy? Memang masih kita temukan beberapa aktor, tidak hanya policy maker lah ya, saya menyebut tidak hanya di politisi di DPR, tapi juga mungkin beberapa pejabat di berbagai platform, di berbagai stakeholder, pemangku kepentingan lah ya, di pemerintahan, di kementerian apa yang juga tidak sepenuhnya ramah dengan situasi yang sedang berubah ini. Mereka gagap loh gitu. Ya betul, yang gagap tuh bukan hanya di sistem politik, akademisi yang gagap juga banyak loh. Jangan keliru. Para pengusaha yang gagap juga banyak. NGO yang gagap juga ada. Tokoh masyarakat yang gagap juga ada. Jadi ini masalah kita bersama, permasalahan itu muncul di semua sektor gitu ya. Jadi itu Pak Billy, jadi ini ya perubahan terjadi dan dihadapi oleh semua pihak, dan tantangan itu muncul juga untuk di semua lintas generasi, untuk semua generasi itu perubahan itu menjadi tantangan generasi muda, generasi milenial juga, untuk generasi yang tua juga itu punya tantangan juga gitu. Nah, Mas Billy ini kira-kira apa nih pesan-pesan buat anak-anak muda, khususnya terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim, bagaimana mereka bisa memberikan peran yang lebih? Ya, saya berpesan kepada teman-teman Gen Z, Gen millennials yang Anda adalah mayoritas, Anda adalah pemilik negeri ini gitu. Mayoritas loh, pemilik negeri ini. Pemilik negeri ini. Jadi kami tahu banget gitu, jika Anda menyuarakan satu hal, maka mayoritas orang akan mengikuti karena Anda adalah mayoritasnya gitu. 65% pemilih adalah Anda. Kemudian secara demografi juga Anda sekarang sedang
yang paling banyak. Bonus demografi itu betul. adalah representasi paling nyatanya gitu-gitu. Jadi saya kira potensi ini harus kita bawa ke ruang yang positif. Nah, ruang kata kunci itu jadi bawa ke ruang yang positif. Nah, regulatif positif gitu. Waduh, ini jadi isu lingkungan perubahan iklim itu ada ruang regulatif. Karena itu punya peran penting regulasi itu. Betul. Jadi bagaimana itu dikawal, didukung, diawasi. Nah, para generasi milenial itu punya peran di situ gitu ya. Politik itu berkontribusi pada lingkungan dan siapa yang bisa membawa ke arah ke sana? Siapa aktor utamanya? Anak-anak muda. Siapa yang bisa mendorong itu? Ya, anak-anak muda. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Willy atas satu cerita-cerita yang luar biasa. Ternyata kalau disimpulkan ini bahwa anak-anak muda itu tidak punya jarak sama sekali dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di Indonesia secara besar-besaran. Dari Indonesia yang kemarin menjadi Indonesia yang maju dan ramah lingkungan. Oke, teman-teman netizen Environment Institute, ketemu lagi di video-video yang lain, video-video ngobrol-ngobrol lingkungan. Sampai ketemu lagi.